Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, rekan-rekan semua. Kali ini kita akan membedah sebuah cetak biru masa depan berjudul Transformasi Digital Layanan Maritim Nasional. Sebagai negara kepulauan, menata transportasi laut bukan sekadar membangun pelabuhan fisik, melainkan bagaimana kita mengintegrasikan seluruh elemen tersebut ke dalam satu ekosistem digital terpadu melalui Maritim Hub. Tujuannya jelas, yaitu mewujudkan tata kelola transportasi laut yang efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Ini adalah manifestasi dari visi strategis transportasi laut internasional, sebuah ijtihad teknologi untuk memastikan bahwa urat nadi maritim kita siap bersaing di kancah global. Mari kita posisikan diskusi ini sebagai amanah untuk mengoptimalkan potensi besar yang telah dititipkan di bumi Nusantara. Nah, untuk memahami mengapa integrasi ini menjadi agenda yang begitu mendesak, selanjutnya, mari kita bedah realitas geografis kita di halaman berikutnya. Lihatlah bentangan keindahan ini. Indonesia dianugerahi lebih dari 17.000 pulau yang saling terhubung. Dalam kacamata perencanaan transportasi, realitas ini memicu ketergantungan mutlak pada konektivitas laut sebagai tulang punggung pertahanan dan ekonomi negara. Transportasi laut adalah penentu utama logistik nasional kita. Lancar atau tersendatnya arus barang maritim secara langsung menjadi kunci utama daya saing ekonomi serta posisi tawar kita dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, di era disrupsi ini, digitalisasi bertindak sebagai katalisator. Ini bukan lagi sekadar modernisasi administrasi, tetapi ini adalah strategi bertahan hidup di tengah pusaran persaingan global. Jika kita gagal membangun konektivitas yang cerdas, kita akan tertinggal dalam rantai pasok dunia. Namun, untuk membangun ekosistem yang tangguh, kita harus berani melihat ke dalam dan mengidentifikasi apa yang selama ini menghambat kita. Selanjutnya, mari kita lihat akar masalahnya. Rekan-rekan sekalian, mari kita bersikap jujur secara akademis. Tantangan terbesar kita hari ini dirangkum dalam akar masalah, sindrom fragmentasi dan sistem silo. Selama ini, kita memiliki berbagai aplikasi hebat seperti Inaportnet, Simlala, hingga VTS dan lainnya. Namun, ego sektoral membuat platform-platform ini bertindak sebagai silo aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri. Dampaknya nyata, yaitu terjadi duplikasi data lintas platform yang masif. Setiap instansi memiliki standar yang berbeda, yang berujung pada hambatan interoperabilitas sistem yang akut. Prosesnya menjadi sangat repetitif. Bayangkan inefisiensi proses bisnis dan hambatan logistik yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Disinilah peran kita ditantang untuk merombak arsitektur yang masih belum tertata ini. Meskipun tantangannya berat, kita tidak memulainya dari nol. Kita memiliki modal regulasi dan data yang sangat kuat sebagai pijakan melompat. Alhamdulillah, transformasi ini didukung oleh fondasi kuat dari momentum regulasi dan aset data yang kita miliki. Ada 3 pilar utama di sini. Pilar 1 adalah mandat SPBE melalui Perpres nomor 95 tahun 2018 dan nomor 82 tahun 2023 yang secara hukum mewajibkan keterpaduan layanan digital nasional. Tidak boleh lagi ada ego instansi. Pilar 2 adalah rasionalisasi tegas. Melalui IM 12 tahun 2024 dan SE DJPL 1 tahun 2025, pemerintah secara agresif memaksa penghapusan aplikasi yang tumpang tindih demi melahirkan satu platform tunggal. Terakhir, pilar 3 berkaitan dengan kekayaan data. Kita sudah memiliki basis data historis yang sangat masif mengenai pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, dan rekam jejak logistik yang siap diolah. Ini adalah tambang data digital yang menunggu sentuhan analisis kita. Lalu, bentuk konkret dari integrasi satu platform yang kita dambakan itu seperti apa? Mari kita sambut solusi sentral kita. Inilah jangkar dari transformasi kita, yaitu Maritim Hub sebagai sebuah ekosistem, bukan sekadar portal biasa. Maritim Hub dirancang sebagai Integrated Maritime Digital Ecosystem. Di dalamnya, kita menyatukan 4 pilar operasional utama. Pertama, layanan kapal terpusat untuk memangkas proses administrasi kedatangan dan keberangkatan kapal. Kedua, integrasi sistem keselamatan pelayaran untuk memastikan aspek navigasi berjalan tanpa celah. Ketiga, penerapan kepelabuhanan dan logistik otomatis guna mempercepat arus bongkar muat barang. Dan keempat, pengawasan operasional secara real-time. Melalui Maritim Hub, seluruh pemangku kepentingan dapat melihat pergerakan logistik secara transparan, menghadirkan efisiensi yang selama ini kita impikan. Menyusun konsep di atas kertas tentu mudah, namun bagaimana strategi mengeksekusinya di lapangan agar berjalan searah? Selanjutnya, kita bedah aspek teknisnya di halaman berikut. Bagi rekan-rekan perencana dan akademisi,
Halaman ini adalah inti dari rekayasa sistem, yaitu strategi eksekusi melalui arsitektur sistem rekayasa proses bisnis. Ada dua instrumen utama yang kita gunakan. Pertama, Enterprise Architecture, EA. EA berfungsi menetapkan standarisasi tata kelola, protokol keamanan, dan integrasi data agar seluruh pengembangan sistem berjalan searah menuju satu ekosistem terpadu. Instrumen kedua yang tidak kalah krusial adalah Business Process Reengineering, BPR. Kita harus memangkas birokrasi berlapis yang berbelit-belit menjadi automated approval. Esensi dari transformasi digital bukan sekadar memindahkan kerumitan manual ke layar monitor, melainkan menciptakan rute proses baru yang jauh lebih efisien dan bersih. Ketika EA dan BPR ini sukses diimplementasikan, kita siap melangkah ke panggung masa depan maritim global. Selanjutnya, mari kita lihat wujudnya. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik bagi para arsitek dan perencana transportasi masa depan, yaitu ekosistem global masa depan melalui smart port dan digital twin. Kita berbicara tentang implementasi sensor IoT kepelabuhanan yang mampu mengotomatisasi alat berat pelabuhan untuk presisi bongkar muat bahkan tanpa operator fisik di lapangan. Lebih jauh lagi, kita mengadopsi teknologi digital twin port. Ini adalah simulasi virtual lengkap dari aktivitas pelabuhan nyata. Kita bisa melakukan mitigasi risiko, simulasi antrean kapal, dan perencanaan tata ruang pelabuhan secara virtual tanpa mengganggu operasional nyata di lapangan. Semua ini disinkronkan secara total melalui integrasi NLE, singkatan dari National Logistic Ecosystem, untuk menciptakan rantai pasok global tanpa batas. Teknologi canggih seperti digital twin tentu membutuhkan pasokan data dan kecerdasan buatan untuk menggerakkannya. Selanjutnya, mari kita tengok pusat otaknya. Selamat datang di pusat komando digital kita, Maritime Big Data Analytics Center. Ini adalah pusat intelijensi yang bekerja memanfaatkan 3 input terpadu secara simultan, yaitu arus barang, data cuaca ekstrim, dan pergerakan lalu lintas kapal dari VTS. Pada tahap pemrosesan inti, teknologi Artificial Intelligence, AI, dan Machine Learning bekerja secara non-stop untuk mendeteksi anomali di lautan. Mengapa ini penting? Karena sistem ini menghasilkan output proaktif. Kita bisa memprediksi terjadinya bottleneck atau penumpukan di pelabuhan serta melakukan pencegahan kecelakaan maritim sebelum kecelakaan itu benar-benar terjadi. Ini adalah lompatan besar dari manajemen transportasi yang sifatnya reaktif menuju tata kelola yang proaktif dan preventif. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Di balik kecanggihan data ini, ada risiko besar yang wajib kita mitigasi bersama. Sebagai perencana yang bijak, kita tidak boleh menutup mata terhadap risiko. Di slide ini, kita membedah mitigasi risiko melalui pertahanan siber dan penghapusan kesenjangan. Kita menghadapi apa yang disebut dual threat matrix. Ancaman pertama adalah serangan siber terhadap infrastruktur vital. Mitigasinya jelas, yaitu kita wajib mengimplementasikan protokol cybersecurity tingkat tinggi dan menyediakan disaster recovery system secara real-time, karena data kepelabuhanan adalah objek vital nasional. Ancaman kedua adalah digital divide atau kesenjangan infrastruktur. Langkah mitigasinya adalah mempercepat penyediaan satelit dan perangkat digital di wilayah 3TP, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan, agar pelabuhan perintis tidak tertinggal dari pelabuhan utama. Keadilan sosial harus berwujud dalam keadilan digital. Agar semua visi besar dan mitigasi risiko ini tidak sekadar menjadi mimpi, kita membutuhkan panduan waktu pelaksanaan yang terukur. Selanjutnya, mari kita cermati petanya. Rekan-rekan sekalian, sebuah perencanaan yang matang wajib memiliki tahapan yang jelas. Inilah peta jalan transformasi digital atau roadmap jangka panjang kita. Tahap 1 adalah standarisasi, yang berfokus pada penetapan maritim master data dan pengesahan enterprise architecture. Setelah fondasi kokoh, kita masuk ke tahap 2, yaitu rasionalisasi, yaitu mengeksekusi business process reengineering sekaligus mengimplementasikan maritim hub secara end-to-end di pelabuhan-pelabuhan utama. Selanjutnya, tahap 3 adalah ekspansi, di mana kita melakukan integrasi mulus dengan National Logistic Ecosystem, NLE, serta memeratakan akses infrastruktur digital di wilayah 3TP. Puncaknya, pada tahap 4, yaitu inovasi puncak, kita mengoperasionalkan secara penuh Maritime Big Data Analytics Center berbasis AI. Luar biasa sekali perjalanan roadmap kita. Sebagai penutup dari sesi presentasi digital ini, mari kita petik kesimpulan filosofisnya di halaman terakhir. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tibalah kita pada kesimpulan, menuju poros maritim dunia berbasis data.
Kita harus menanamkan pemikiran mendalam bahwa Maritim Hub bukan sekadar sistem elektronik pengisi ruang server. Ia adalah otak digital yang mengendalikan efisiensi tata kelola transportasi laut Indonesia di masa depan. Mari kita renungkan pesan dalam Insight Box, yaitu transformasi ini memandu kita berpindah dari era sekadar administrasi menuju era intelijensi. Masa depan kemaritiman Indonesia tidak lagi ditentukan secara kaku oleh jumlah pelabuhan fisik yang kita bangun, melainkan oleh seberapa cepat aliran data logistik kita mampu bergerak. Kedaulatan maritim modern menuntut penguasaan big data dan AI untuk menjadikan Indonesia bangsa yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing global. Perencanaan ini adalah amanah, dan mari kita wujudkan bersama. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.